Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita hari ini akan ngebahas tanaman karpet yang ibaratnya sangat bagus, namun menjadi banyak PR untuk teman-teman kalau tidak menggunakan CO2 dan juga nutrisi yang tinggi ya teman-teman ya. Oke, ini dia. Ini namanya hairgrass teman-teman, tanaman hairgrass. Dan hairgrass ini biasanya ada dua jenis. Yang pertama hairgrass Jepang sama hairgrass biasa. Nah, hairgrass biasa seperti ini, dia akan tumbuh ke atas. Tapi ini juga kalau teman-teman rajin ini bisa jadi hairgrass Jepang versi lokal. Jadi teman-teman rajin trimmingin aja. Ini dia, ini namanya hairgrass. Dan tanaman ini tanaman wajib cahaya tinggi teman-teman. Pertama wajib cahaya tinggi, kedua wajib dingin. Dinginnya itu maksimal itu 26 derajat. Ini syarat kalau mau tumbuh cepat teman-teman ya. Ketiga itu rajin bukan rajin, tapi harus wajib menggunakan CO2 itu wajib, itu udah nggak ada toleransi. Dan keempat wajib di double layer nutrisi. Maksudnya double layer nutrisi itu tahapan pertama dalam aquascape itu pasti menggunakan bakteri starter serbuk, kedua rumah bakteri, ketiga pasir malang. Ini tanpa batu dulu ya, ini hanya layer tanpa batu atau layer lurus saja misalkan. Setelah pasir malang baru diberi dengan pupuk dasar. Setelah pupuk dasar teman-teman beri lagi pasir malang lagi. Habis selesai pasir malang baru teman-teman beri pupuk dasar lagi. Nah, setelah pupuk dasar baru layer finishing. Bisa menggunakan pasir malang halus, bisa menggunakan pasir silika, bisa menggunakan soil halus, yang intinya menutup di bagian atas finishing. Nah, itu yang namanya dibilangnya double nutrisi. Jadi ketika si hairgrass ini habis di nutrisi layer pertamanya, dia akan masuk akarnya, masuk ke nutrisi yang kedua. Dan jika sudah habis, mau nggak mau harus diisi yang namanya pakai pupuk tancap, atau biasa teman-teman juga menggunakan pupuk tis ya, tetra initial stick, atau pupuk apa aja mereknya, yang pasti penggunaan dengan pupuk tancap teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau menanam itu sama, pertama-tama dia ambil segini aja, jadi nggak bisa langsung segini, tapi ambil segini kayak padi ini. Dan jangan lupa bagian atasnya itu harus dibuang aja bagian atasnya teman-teman. Nah, kayak begini contohnya, kita ambil dua ya. Nah, ini kayak gini, ini lalu kita tanam 1, 2. Ingat, tanamnya jangan sampai jaraknya jauh seperti ini, jangan. Dan sebisa mungkin teman-teman kalau sudah terjun di dunia aquascape, layoutnya harus benar-benar harus dimatangkan teman-teman. Makanya kalau ada ngechat atau ada teman-teman yang ngechat ke saya di Tokopedia atau di Shopee, pasti saya selalu tanya, jangan beli tanaman dulu, matangkan konsep hardscape atau layoutnya, baru teman-teman hitung tanaman apa yang dibutuhkan. Jadi misalkan ya, dalam sepetak ini teman-teman butuh di sini bagian hairgrass, di sini bagian tanaman yang lain. Nah, di hairgrass ini teman-teman harus hitung butuh berapa tanaman. Jadi ketika beli, pertama nggak akan mubazir, kedua tumbuhnya juga akan maksimal gitu. Nah, misalkan kalau sepetak ini dibutuhkan idealnya itu 3-4 cup. Nah, teman-teman beli hanya 1 cup, dan akhirnya teman-teman nanamnya itu petakannya ini dan ini jaraknya terlampau jauh teman-teman. Sebisa mungkin kalau teman-teman nanam ya tanamnya di sini.
Nah, di dekat, agak sedikit mendekat gitu teman-teman. Nah, baru teman-teman itu perhitungan lagi berapa, tancap lagi, karena tanaman karpet ini sebisa mungkin kalau mau tumbuhnya, pertama tumbuhnya cepat, kedua hidupnya juga awet, itu cara nanamnya itu seperti ini teman-teman. Jadi jangan terlalu jauh, karena dia akan berkaitan sama seperti Tenellus, sama seperti Monte Carlo, sama seperti Kuba, semuanya tuh teman-teman. Dan banyak teman-teman yang menghakali kalau mau tumbuh lebih cepat tuh dengan cara emmers. Nah, itu terserah teman-teman aja bagusnya seperti apa. Cuma kalau pengalaman saya, kalau menggunakan emmers, ketika sudah lebat seperti ini lalu di full air, teman-teman nggak siap CO2 nya, dia akan full alga teman-teman, akan muncul alga. Jadi saran terbaik, lebih baik tanam dari awal itu udah full air aja teman-teman. Dan intinya dicoba dulu, jangan dengar katanya dulu teman-teman, tapi dicoba dulu, dipraktekkan gitu. Nanti teman-teman akan tahu si tanaman ini atau cara hidup si tanaman itu di mana gitu teman-teman. Oke, kalau gitu ini clear ya masalah pembahasan tentang hair grass. Dia butuh, dan juga kalau mau nanam hair grass lalu ada bonsainya, teman-teman tanam hair grassnya dulu, jangan pasang bonsainya dulu. Ketika sudah hair grass sudah oke, udah ngarpet, baru teman-teman pasang bonsainya. Kenapa kalau teman-teman pasang bonsainya juga barengan dengan menanam hair grass? Yang ada nanti si bonsainya akan cepat alga, karena si hair grass ini hidup di high light atau cahaya tinggi, sedangkan si bonsai itu kalau bonsainya menggunakan moss itu rentan sekali terkena alga teman-teman, karena bonsai itu hidup di medium, cahaya medium. Oke, kalau gitu ini saja video dari saya, semoga bermanfaat. Nanti kita akan bahas tentang mouse lagi teman-teman di video selanjutnya. Oke, kalau gitu jangan lupa di like, di subscribe juga teman-teman ya, dan juga di notif loncengnya agar selalu mendapatkan video terbaru dari saya. Oke, kalau gitu salam cupang Indonesia, salam scaper Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.